Halo saudara-saudaraku, ketemu lagi di channel catatan harian pasien Parkinson. Semoga saat ini saudara-saudara dalam keadaan yang sehat, senantiasa bersemangat, senantiasa bisa tersenyum, dan tidak lupa bahagia, walaupun kita masih dalam besaran waktu yang dalam cengkeraman pandemi Corona atau pandemi COVID-19. Mudah-mudahan segera berlalu dan kita segera bisa lebih leluasa lagi untuk bermobilisasi atau berkarya atau di dalam pekerjaan dan yang lainnya. Saat ini kita mau bicara santai, kita akan ngulik catatan harian si Parkin. Beberapa nanti akan saya cuplikan, saya bacakan. Mudah-mudahan bisa menjadi hiburan kah, bisa menjadi hal yang menjadi pelajaran untuk kita bersama lah, atau mungkin bisa menjadi bahan untuk dipertanyakan. Yang pertama ini saya temukan catatan si Parkin itu dengan title Parkin dan Ambiar. Tampaknya kena Parkinson dia merasa ambiar begitu ya, sudah. Begini ditulisnya: hidup Minto Pedot benar-benar ambiar. Minto Pedot adalah si Parkin. Setelah 5 tahun dia mengidap penyakit Parkinson. Usaha yang dilakukan untuk nyerateni Parkinson sia-sia saja. Usaha orang-orang di sekitarnya, yaitu di ring pertama dan kedua selama ini, belum berhasil menyernakan Parkinson, bahkan cenderung progresif menurun. Di saat yang seharusnya mapan dalam berkarir, justru di saat itu jugalah Minto Pedot jatuh tersungkur dalam ganjalan si Parkin. Alas perjuangan sang kekasih, progresivitas Parkinson agak terkendali. Namun Minto Pedot merasa ambiarnya kehidupan. Minto Pedot merasa tidak bisa membendung progresivitas Parkinson yang dideritanya. Karir terhenti, bahkan dipensiunkan dini. Kehidupan sosial ekonomi bak jatuh tertimpa tangga. Kehidupan rumah tangga dan cinta Minto Pedot ambiar yang seambiar-ambiarnya. Ada sosok wanita di balik penderitaan si Parkin. Kebertahanan hidup si Parkin dalam menghadapi gempuran Parkinson tak terlepas dari peran sosok wanita tersebut. Sosok inilah yang disebut si Parkin di belakang layar. Dia tidak pernah mengekspresinya dia di panggung kehidupan, tapi dia berada di belakang layar, tapi banyak memberikan motivasi, dorongan, dan juga menguatkan si Parkin. Bahkan mengurus di kehidupan si Parkin juga begitu. Iya, sejak ditinggal sang istri pulang ke pangkuan Tuhan, si Parkin mulai merasakan beratnya kehidupan dan kehilangan istri. Seperti rasanya kehilangan separuh nafas. Sejak saat itulah sosok wanita di belakang layar itu mulai mengisi ruang batin si Parkin. Dia rela meninggalkan segala-galanya demi cintanya kepada si Parkin. Bahkan rela meninggalkan suami yang diceraikannya. Mulai saat itulah ia menggantikan peran sang istri, dan mulai saat itu juga si Parkin merasakan datangnya serangan Parkinson yang semakin melemahkan dan melumpuhkannya. Catatan yang pertama yang mungkin beri gambaran hidup sang tokoh, yaitu si Parkin, yaitu si Minto Pedot. Kondisi yang begitu terpuruk, ibarat roda yang berputar, sedang berada di bawah. Di bawah pun juga tergilas roda-roda kehidupan yang semakin mencapi-capi, semakin meluluh lantahkan kehidupan si Parkin.
Catatan yang kedua ini diberi title oleh si Parkin, shop everyday. Shop everyday, tiap hari makan shop ini. Mungkin tidak pernah terbayangkan bagaimana seorang penderita Parkinson dalam melakukan self-help mencukupi kebutuhan sendiri, di mana kondisi fisik dilanda tremor dengan kekakuan sendi dan otot-otot, di mana tangan yang begitu tidak kuat karena diserang tremor dengan getaran-gemetaran yang begitu dahsyat. Ya, jawabannya hanya karena iman, harapan, dan kasih semua itu bisa dilakukan. Hanya karena si Parkin yakin akan iman, akan pengharapan, dan akan yakin akan Tuhan selalu menyertainya. Hidup berserah diri, pasrah, sumeleh pada Sang Pencipta, pada Tuhan. Dengan demikian akan menjadi ikhlas menerima kondisi yang dialami, termasuk dalam hal makan. Tiap hari itu saja, dan itu saja juga tidak menjadi masalah. Semua merupakan rezeki dari Tuhan, karena bisanya itu saja. Seperti yang dialami si Parkin, setiap harinya tidak bosan-bosannya dengan sayur sop yang mudah dimasak sendiri. Sehingga setiap hari selalu WA ke Mbak Sayur untuk disiapkan satu paket bahan sayur sop Jawa. Sop Jawa tanpa daging ya. Hanya kentang, loncongan, kemudian pakai tomat, kadang dikasih ceker kalau ada. Itu kalau ada. Ya, WA-nya tiap hari, tiap pagi, tiap sore. Biasanya ditulisnya malam hari oleh si Parkin itu kunjungannya. Mbak pesan racian sayur sop wortel dan bawang, seledri dan sosis. Tahu dipotong kecil-kecil. Sehingga ketika pagi datang tukang sayur itu, si Parkin tinggal memasukkan ke panci, kasih air, kasih bumbu, sudah. Mengingat mobilitas si Parkin yang sangat terbatas, mengalami kesulitan untuk berjalan dan bermobilitas di area dapur. Catatan yang berikutnya ini, iya, si Parkin di rumah itu kan seperti di penjara gitu ya, nggak ada teman diajak ngomong dari pagi sampai sore. Ada teman ngomong ketika ada kebaikan hati, tetangga datang, bertandang, tegur sapa, itu ada kesempatan untuk bicara, tidak hanya ngomong seorang sendiri dengan tembok, laksana orang yang di penjara. Maka catatan ini oleh si Parkin diberi title Merdeka dalam Penjara Parkinson. Si Parkin di penjara oleh Parkinson. Begini, menikmati masa pensiun dengan kondisi masih fit merupakan dambaan setiap pekerja penerima upah. Bagaimana tidak, sudah dapat pesangon, memperoleh jaminan hari tua dari BPJS, dan uang pensiun dari Yadapen. Namun tidak semua orang masuk masa pensiun dalam kondisi demikian. Ada yang mengalami power syndrome, dan tidak sedikit yang menjalani masa pensiun dini karena menderita sakit. Seperti yang dialami oleh si Parkin. Pensiun dini di usia 49 tahun, setelah 5 tahun menderita Parkinson, belum sembuh. Dan 2 tahun terakhir menjalani cuti sakit karena kebaikan dari yayasan. Cuti untuk berobat, tetapi belum boleh kesembuhan dan dinyatakan tidak layak kerja. Akhirnya dinyatakan untuk harus pensiun dini.
Nah, sekarang si Parkin dalam keadaan yang merdeka, tapi tidak bisa memperoleh kebebasan seperti orang yang sehat pada umumnya. Bagaimana bisa bebas kalau masih dalam cengkeraman penyakit Parkinson? Jalan saja dengan tongkat, tangan dan kaki gemetaran diserang tremor, persendian kaku dan ngilu, otot kejang, dan lain-lain dirasakan si Parkin selama ini. Setiap hari mengkonsumsi obat guna menjinakkan Parkinson. Dan sampai saat itu si Parkin belum berhasil dalam menyerahkan Parkinson. Masih dalam upaya usaha setiap hari ngebun pun injang jawab kepada Yang Maha Kuasa. Ini catatan yang ketiga. Catatan yang keempat. Judulnya agak horor. Diberi judul title oleh Parkin. Salam Selasa Kliwon. Hari Selasa Kliwon. Dituliskan begini oleh si Parkin. Sabtu malam kemarin dino watuku. Sabtu Pahing. Di sini ada gambaran bahwa si Parkin itu lahir di hari Sabtu Pahing. Ritual dengan doa tengah malam. Ku sebut sedulur pamomongku kang kawah adi hari sedulur mbarep adikku prakir dan walau belum nampak tapi kurasakan kehadirannya. Matur nuwun tasah jangkung laku jambraku sedulurku. Tadi malam aku terbangun tengah malam. Wengi Selasa Kliwon yang apik untuk ndedonga berserah diri sumeleh ning Gusti yang paling gesang. Tampaknya di sini si Parkin itu orang kejawen. Hidup zaman modern tapi pikirannya masih mengingat penandanya itu wong Jawa ojo ninggalke Jawa nih. Seperti itu. Tapi semuanya bagus. Menuju pada yang Widya Maha Kuasa. Menyatukan diri untuk bersembah sujud pada Tuhan. Nah ini doa si Parkin dikabulkan ketika saat itu telat minum obat karena tidak ada persediaan di apotek dan rumah sakit. Seminggu sempat terkapar, tidak bisa ngapa-ngapain. Jalan yang ngesot dalam keadaan terpuruk. Polisi Parkin beri title, kau beri aku 100 butir Heximer dari Palembang. Ini kebaikan dari orang Palembang. Saat itu lewat grup keluarga Parkinson. Orang itu Japri menawarkan bahwa dia punya, walaupun dia juga sakit Parkinson, tapi dia punya stok banyak. Parkin menulisnya demikian. Kau selalu hadir di saat kesulitan menghampiriku. Rasanya tubuh ini sudah kecanduan. Telah minum obat seperti orang sako hingga gak bisa berjalan dan berpikir senih lagi. Uluran tanganmu melalui Mas Suprayitno Palembang yang mampu membesarkan pengharapanku di masa sulit ini. Di masa sulit menemukan obat. Kau beri untukku 100 butir Heximer. Paling tidak aman untuk 3 bulan ke depan. Terima kasih Mas Suprayitno. Terima kasih Tuhan. Di masa sulit, Parkin ingat Tuhannya. Tidak akan tinggal diam. Melalui tangan Mas Suprayitno, Tuhan kirimkan 100 butir Heximer paling tidak untuk 3 bulan. Karena sehari hanya butuh 1 Heximer waktu itu. Beda dengan sekarang. Sekarang butuh 2 Heximer untuk 1 harinya. Nah,
Ini catatan singkat juga hasil dari perenungannya. Titlenya sebuah misteri. Ungkapan ini diamini oleh setiap orang yang mengimaninya. Tuhan punya rencana yang indah di balik setiap peristiwa yang kita alami. Kita tidak pernah tahu rencana Tuhan tersebut karena rencana Tuhan dan hidup kita adalah misteri. Demikian halnya dengan kapan hidup ini berakhir juga merupakan sebuah misteri. Tidaklah pantas jika kita mengakhiri hidup tanpa ada usaha terlebih dahulu. Dan mengakhiri hidup adalah sebuah dosa besar yang dilarang oleh Tuhan. Si Parkin putus asa. Catatan yang lebih singkat lagi nih. Parkin beri title Ritual Pagi untuk si Parkin. Begini, kemarin seharian aku gagal nyerateni si Parkin. Maksudnya dalam nyerateni penyakit Parkinson itu ya. Dari pagi aku sudah salah setting. Biasanya bangun tidur lalu doa pagi, terus minum obat, kemudian stretching, dan baru mandi. Pagi itu saya tukar urutannya, sehingga menyebabkan badan kaku semua. Ada-ada saja. Urutan ritual pagi ditukar-tukar, yang bisa sudah enak ditukar menjadi tidak enak. Salah sendiri sih Parkin. Ini sudah masuk di tahun-tahun 20-an. Diberi title Parkin at April 2020. Ini juga singkat catatannya. Dampak progresif Parkinson kian berasa. Rasanya seperti tak terbendung lagi. Yang sebelumnya dosis obat 1x1, kini harus ditambah. Masuk bulan keempat, minggu keempat bulan April, si Parkin kian menggempur tubuh si Parkin. Sudah mulai lemah badannya si Parkin di bulan April tahun 2020 itu. Ini perang batin. Waktu semakin menggilas hidup. Tak terasa sang waktu begitu ganas menggilas umurku. Saat di dini hari, horn speaker Masjid Al-Taqwa Puri Bintaro Ijo menyuarakan pengingat waktu jelang adzan subuh. Suaranya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Taqwa Puri Bintaro Ijo. Hari ini adalah hari Senin, bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2020. Waktu menunjukkan pukul 4. Pukul 4 berarti pukul 4 dini hari, bukan pukul 4 sore. Waktu menunjukkan pukul 4 dini hari. Kusibak selimut yang serasa menindihku semalaman, duduk tepi bed dengan tangan otomatis membuat tanda salib dengan mulut mengucapkan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di tengah beritanya, si Parkin masih ingat akan Tuhannya. Wah, ini sok puitis nih.
Lanjut ya sahabat-sahabat, ini curahan hati si Parkin di dalam catatan hariannya yang kadang konyol sendiri, kadang sedih sendiri. Diberi title pamitan. Mau kemana si Parkin? Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tak meradang terjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, hingga hilang pedih perih. Dan aku tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Oh, si Parkin mengutip puisinya Chairil Anwar. Sebuah puisi yang menguatkan dalam pergulatanku melawan dan nyerateni si Parkin hingga berdarah-darah. Campur tangan Tuhan sungguh luar biasa. Dengan pelibatan sahabat-sahabatku, dengan cinta kasih sayang yang luar biasa, yang diwujudkan dalam bentuk kebaikan dan kemurahan hati, yang senantiasa mengalir berupa doa, atensi, support, kunjungan, dan bahkan setia menemani kesendirianku. Tuhan mengirimkan sosok wanita di balik layar. Flashback ke belakang, ternyata sudah 5 tahun si Parkin menyerang dan menggeroti tubuhku. 2 tahun terakhir ini benar-benar menghancurkan hingga ambiar mimpiku, ambiar yang seambiar-ambiarnya. Dan kini dengan deadline cuti sakit berobat selama 2 tahun atas kebaikan dan kemurahan Yayasan Tarakanita, si Parkin harus merelakan kehilangan pekerjaan. Tidak bekerja lagi karena sampai batas waktu belum sembuh juga dari Parkinson yang dideritanya. Oh. Si Parkin masa jadi pengangguran. Penganggur sahabat-sahabatku si Parkin. Sampai sekarang juga masih nganggur nih. Tapi saat itu sudah merasakan nganggur, nggak bekerja lagi. Wah, ini kok kena PHP segala si Parkin. Tanya begini. Badai pasti berlalu. Apakah sekadar PHP? Ya ilah. Badai pasti berlalu. Nggak mungkin tidak akan reda badai itu. Walaupun mungkin habis reda, muncul badai yang berikutnya, badai yang berbeda. Begini yang ditulis dalam catatan hariannya. Badai pasti berlalu. Seuntai kata bijak, peredam dan pemberi harapan dan penghiburan bagi yang sedang dilanda badai kehidupan. Namun bagaimana jika badai itu berlalu namun muncul badai berikutnya, alias di belakang badai ada badai? Kita tidak akan pernah tahu kapan badai akan berlalu di saat kita berada dalam pusaran badai tersebut. Pengamat atau peramalah yang biasa meramalkannya. Itu juga cuma ramalan. Kadang ramalan itu juga meleset. Titel berikutnya, pensiun dini dan misi penyelamatan. Wah, apa punya pensiun dini dan misi penyelamatan? Parkin ada-ada saja. Dituliskan di catatan hariannya demikian. Tak seorang pun akan memilih menjalani cuti berobat sakit, walaupun tetap mendapatkan salary. Itu hanya terjadi dalam sebuah opini dan bisa mengelak. Akan tetapi jika itu sebuah fakta dan realita, maka tak akan terjadi penolakan lagi. Sesuatu banget dan bersifat given yang harus diterima. Mungkin di antara yang nonton atau yang melihat atau delok, bahasa Jawanya kendel alok, ada yang mengatakan, wah enak rek, ora kerja malah nopo gaji. Dalam hati bisuan yang muncul, enak gundulmu. Coba gelem jualan po. Tampaknya nih ada yang mungkin bercanda dan menyeletuk pada si Parkin, wah enak gaji cuti digaji meneh, tapi bercanda tapi menohok sehingga tertulislah seperti nulis Parkin. Tak seorang pun akan mau
bertukar posisi yang super enak ini. Menderita sakit Parkinson sudah berjalan 5 tahun dan menjalani cuti sakit berobat sudah 2 tahun berjalan. Namun mukjizat kesembuhan belum juga diturunkan. Hari yang dilalui si Parkin bagaikan kebun kuninjang Jawa Sonten. Tetapi semangat dan optimisme bahwa saatnya nanti akan tiba. Tuhan pasti punya rencana di balik derita ini. Ya, memang misteri dan hanya Tuhan yang tahu. Ada gelap, ada terang, ada hujan, ada reda, ada sakit, ada sembuh. Dan badai kehidupan ini pastilah berlalu jika sudah tiba saatnya. Positive thinking sajalah bahwa di balik cerita ini dan di rekomendasi nasional pasti ada misi penyelamatan untukmu Parkin. Sedih si Parkin saat itu nih. Sahabat-sahabatku mungkin bisa merasakan melalui diksi-diksi yang dipilih si Parkin untuk mencurahkan isi hatinya itu. Curahan pada siapa? Diri sendiri? Kepada Tuhan lah. Ya kalau sendirian di rumah, ngomong sendiri sama tembok. Paling tiba-tiba nangis sendiri. Nggak ada yang tahu. Jatuh sendiri nggak ada yang tahu. Itulah cerita Parkinson. Sosok wanita di balik layar. Wah, di balik layarnya si Parkin ada wanita loh nih. Semuanya wanita yang peduli. Bukan berarti yang pria nggak ada yang peduli. Tapi yang sering ngirimin makanan itu adalah ibu-ibu semua. Yang kasihan akan penderitaan si Parkin. Nggak bisa masak sendiri. Nggak bisa ngapain sendiri. Tapi Parkin yakin adalah Tuhan yang bicara, Tuhan yang mengulurkan tangannya melalui ibu-ibu yang baik hati, bapak yang baik hati. Entahlah langsung datang, entah lewat WA, lewat telepon. Itu terjadi di sepanjang kehidupan si Parkin menjalani masa-masa krisis berpenyakit Parkinson. Ditulisnya begini. Masa-masa kritis dan krisis sebagai dampak serangan si Parkinson selama 4 tahun belum juga berakhir. Berbagai upaya telah dilakukan. Doa, dukungan, support dan dari berbagai pihak dan para sahabat mengalir tiada henti. Itulah yang membuat si Parkin masih bisa bertahan sampai saat ini. Ada satu sosok yang berperan penting dalam kehidupan si Parkin menjalani hidupannya untuk berjuang melawan Parkinson dan merelakan dan mengorbankan dirinya untuk merawatnya selama kurang lebih 5 tahun. Parkin berutang budi dan tak terhitung padanya, dan semuanya berjalan dengan semestinya. Kemunculan sosok ini tidak pernah diekspos. Iya, wanita di belakang layar ini tidak pernah diekspos di depan publik. Bukan peran tersembunyi. Tuhan bicara melalui orang ini. Bisa-bisa si Parkin meramalkan hidupnya tinggal 3 tahun lagi saat itu. Catatan yang melompat ini. Titlenya, hidupku tinggal 3 tahun lagi. Dulu diramalkan bahwa yang akan meninggal dulu adalah Parkin. Tapi tidak terjadi. Justru Parkin meninggal istrinya terlebih dahulu. Tapi Parkin mengikuti menjadi sakit sampai saat ini. Kenyataan ini harus Parkin terima dan ditelannya laksana menelan pil pahit. Kalau pil pahit sekarang, pil pahit obat untuk rasa nyeri di pinggang, punggung, dan kaki itu pahit banget. Tapi lebih pahit pil pahit yang ditelan oleh Parkin, nah pil pahitnya kehidupan itu.
hidup single parent dan mengidap penyakit Parkinson. Menderita Parkinson, penyakit yang sungguh luar biasa menggerogoti tubuhnya. Sampai sekarang masih dapat bertahan karena kebaikan dari orang-orang di ring 1 dan 2 serta sahabat-sahabatnya. Dari sinilah si Parkin masih bisa bertahan dan menafkahi anaknya. Untuk biaya kuliah anakku harus melepas warisan orang tua. Wah, jual tanah si Parkin. Untuk biaya berobat, si Parkin mengandalkan BPJS Kesehatan yang selama ini iurannya ditanggung oleh kantor dan tak dibayangkan oleh si Parkin. Jika tidak bisa membayar iuran lagi, tidak bisa berobat. Pil pahit pertama yang harus ditelan adalah dokter memvonis Parkin sakit Parkinson dan tidak bisa sembuh dan hanya bisa direduksi, dihambat hidupnya tak terlepas dari obat. Pil pahit yang kedua, pilihan prioritas pembiayaan. Untuk operasi otak, dokter mengatakan 500 juta. Duit dari mana si Parkin? Tidak bisa. Dalam sebuah dilema pilihan, mencari uang 500 juta untuk berobat atau uang yang ada untuk biaya anaknya sampai anaknya lulus kuliah. Jelas semuanya sama penting, tetapi untuk anaknya masih punya masa depan yang jauh lebih panjang lagi. Pil pahit yang ketiga, jika sampai dengan Juni 2020 belum pulih dari sakitnya, maka si Parkin terkena PHK atau pensiun dini, yang berarti tidak punya pekerjaan lagi dan tidak punya penghasilan lagi. Sudah berbagai usaha dan upaya berobat, namun belum beroleh kesembuhan. Ya, semoga Tuhan segera menurunkan mukjizat kesembuhan untuk si Parkin. Jika dihitung dan digelar dengan estimasi biaya hidup sehari-hari, hanya mampu bertahan hidup selama 3 tahun dan melepaskan semua aset yang ada. Setelah itu mau hidup di mana dan makan apa? Parkin tidak tahu lagi. Tapi dia masih percaya. Bukankah burung-burung di udara, burung-burung di sawah, yang di angkasa, walaupun mereka tidak menanam, tapi mereka bisa menuai, pulih menuai, dan bisa hidup. Mau jadi burung. Burungnya si Parkin. Gak pas, parkit burung itu. Hidup ini memang misteri, hanya Tuhan yang tahu. Jika boleh menawar, izinkan Parkin menyelesaikan tugasnya dulu dan kewajibannya dulu di dunia ini, termasuk supaya anaknya selesai kuliah dan dapat pekerjaan. Setelah itu terserahlah Tuhan mau diapakan. Jangan putus asa, Parkin. Catatan berikutnya, ngebun puninjang di Jawa Sonten di Lembah Karmel Cikanyere. Oh, catatan ketika dia berobat ke Romo Yohanes. Romo Yohanes, kenalkan sahabat-sahabatku, ada pengobatan massal melalui misa di gereja Lembah Karmel itu di Romo Yohanes. Tadi malam aku tak bisa tidur, mata terpejam tapi tidak bisa tidur. Kutur dijajah kemana jiwa, dan ini merajut angan dan harapan. Wah, sok puitis.
Semalaman terbangun pukul 00 dan ngesot ke bawah. Bersama dengan itu ku buka WA dan ada informasi dari grup teman kuliah. Ini yang luar biasa persahabatannya, sosialitasnya luar biasa, bahwa salah satu teman kami ada yang kena campak payudara karena stadium 2, sedang menjalani kemo yang perlu support doa. Mengingatkan si Parkin pada almarhum istrinya, dan dia mendoakan sahabatnya itu. Rutin ritual pagi, doa dengan penuh harapan kesembuhan dan mujizat segera datang. Pagi ini menurut tangga masih ngesot, namun disyukuri masih diberikan anugerah bisa mengurus diri sendiri walaupun sambil ngesot dan spidermanan. Pagi ini selesai tutup pintu. Oh, salah. Pagi ini mencoba untuk menyapu, kemudian untuk pintu, walaupun masih tersiok-siok, masih harus spiderman rambatan, tapi tetap Parkin lakukan. Pagi itu belum masak sayur untuk sarapan, nempuh langkah pintas dengan masak mie instan rasa soto. Pengen soto masak mie, bikin Parkin. Makan apa saja saya bilangnya rasa soto, kan jadi rasa soto, men. Mie rasa soto. Kalau diberi orang mie rasa masak. Dengan mobilitas yang guruyah-guruyuh, kadang oleng, kurang keseimbangan, sehingga hampir jatuh. Akhirnya dapat kusiapkan sendiri sarapan pagi, mie rebus campur nasi. Jadilah mie Magelangan. Versinya Parkin untuk kunikmati sendiri. Tiba-tiba ada WA call dari Mbak Novita yang menawarkan ajakan untuk ikut misa penyembuhan di Cianjur. Lembah Karmel, seperti ajakan wanita di belakang layar tempo hari di bulan Mei yang lalu yang tidak saya iakan. Sepanjang pagi suara hati bergejolak. Mengapa aku tolak niat baik dan kemurahan hati Mbak Novita? Siapa yang tahu ini memang jalan Tuhan, cara Tuhan untuk memberikan mujizat kesembuhan kepadaku. Akhirnya gue dan ku telepon Mbak Novita untuk mengiyakan niat baiknya. Rencananya berangkat Minggu pagi di tanggal 14 Juli. Bisikan suara hati, ingat kesempatan kadang tidak datang 2 kali. Semoga mujizat Tuhan terjadi di Lembah Karmel Cikanyere besok Minggu. Ini saat itu si Parkin penuh harap dan mengikuti misa penyembuhan di Minggu pagi itu. Luar biasa rahmat Tuhan hadir, datang, turun pada si Parkin saat itu. Selama misa, Parkin menitikkan air mata dengan didampingi oleh beberapa orang, keluarga Mbak Novita dan Mas Donmol, keluarga Pak Agung, keluarga Pak Ros, di sana juga dan sosok wanita di belakang layar, Maria, yang ikut mendampingi. Sungguh luar biasa mujizat saat itu. Yang tadinya naik tangga tidak bisa dan harus pakai kursi roda bermasuk dalam ruang gereja, tapi selesai memberkatan dan penumbangan tangan pada para yang sakit termasuk saya itu, sungguh puji Tuhan, saya bisa berdiri dan berjalan.
bisa berjalan dari gedung gereja sampai dengan parkiran. Luar biasa. Bahkan bisa menuruni tangga tanpa ngesot. Itu yang saya rasakan. Muji Tuhan luar biasa saat itu. Ya, itu dialami si Parkin di bulan Juli saat itu. Dalam perjalanan panjang pulang dengan kemacetan yang luar biasa juga. Saya masih ingat, Parkin masih ingat itu. Doa juga tidak pernah Parkin tinggalkan, di mana saat itu juga Parkin sudah tidak bisa gereja sendiri lagi atas kebaikan gereja atau paroki dan juga pengurus lingkungan, ketua lingkungan tiap minggu dikirim komuni oleh Pak Disantoso sebagai prodiakon. Tapi karena pandemi COVID-19, pengiriman berhenti, bahkan gereja pun tidak boleh mengadakan misa beramai-ramai. Sehingga sudah 2 tahun saya tidak ke gereja secara fisik, hanya ikut gereja atau misa online dengan komuni batin. Mungkin itu dulu, tidak terlalu panjang nanti videonya, jalan-jalan si Parkin. Next di video berikutnya nanti saya baca lagi jalan Parkin masih banyak. Terima kasih sahabat-sahabatku telah berkenan menengok, ngulik ngulik catatan harian si Parkin, pasien Parkinson. Jangan lupa minta kebaikannya dari sahabat-sahabatku untuk tekan like, berikan komen, kemudian juga klik subscribe. Terima kasih dan jumpa di video berikutnya.